SAK TV, ngaji terus ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa syarrif wa karrim wa azim ala habibina al-karim Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kemuliaan manusia manakala manusia itu bisa memposisikan dirinya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perintah Allah yang paling fundamental kepada kita manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, tak lupa khatib senantiasa ingatkan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa, sebenar-benarnya takwa adalah berupaya sekuat tenaga untuk menjalankan segala bentuk perintahnya dan berusaha dengan segenap kemampuan kita untuk bisa menghindari segala apa yang menjadi larangan-larangannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam membentuk pribadi yang bertakwa, maka syaitan akan senantiasa menggoda diri kita. Karena ini merupakan janji abadi daripada syaitan itu sendiri untuk mentergelincirkan umat manusia. Qala, syaitan itu pernah berkata kepada Allah, "Fabima aghwaytani la aq'udannaka lahum siratakal mustaqim." Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan juga punya strategi di dalam mengalahkan kita selaku manusia. Di dalam surah Al-A'raf ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan seperti apa strategi setan di dalam mentergelincirkan kita umat manusia.
Allah menginformasikan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Jadi kita diberi bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana setan itu menggoda kita sehingga kita tergelincir dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbahagia setan itu karena kita sudah mengikuti petunjuk-petunjuknya. Di sini kata Allah, setan itu menggoda manusia dari arah depan. Kemudian dari arah belakang, dari arah kanan, kemudian dari arah kiri. Apa maksudnya? Kalau kita kaji tafsir daripada ayat ini, yang dimaksud dengan mimbaini aidihim, setan menggoda kita dari arah depan, maksudnya apa? Min dunyahum wa uraghibannahum fid dunya. Aku akan buat manusia itu benar-benar cinta kepada dunia. Jadi itu perangkapnya setan. Min dunyahum hatta yukadzibu bima fiha minal ayat. Digoda kita oleh setan itu lewat adanya dunia, sehingga kita ini mendustakan apa yang ada di atasnya minal ayati, daripada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setan menggoda kita dengan cara apa? Dengan cara kita ini terlena dengan dunia. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, nyata di hadapan kita betapa saking cintanya kita kepada dunia, orang tak kenal lagi yang namanya halal haram. Semuanya hantam. Tak jarang di antara mereka sikut kanan sikut kiri demi sebuah jabatan, cari muka dan lain sebagainya. Itu semua adalah tuntutan dunia yang oleh setan itu senantiasa dibisikkan kepada hati-hati kita. Dibuat kita ini begitu mencintai dunia, lupa kita kepada akhirat yang selamanya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, wa min khalfihim, setan juga menggoda kita min khalfihim, dari arah belakang kita. Apa maksudnya? Ay min akhiratihim, setan itu menggoda kita dengan urusan akhirat. Maksudnya bagaimana? Wa usyakkikuhum fil akhirah, kita ini terkadang dibuat ragu-ragu dengan adanya akhirat. Ragu dengan akhirat, ragu dengan akhirat. Padahal percaya kita kepada yaumil akhir, pada hari kiamat, tentang adanya siksa neraka, adanya sorga dan lain sebagainya. Itu merupakan pokok-pokok keimanan kita. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak di antara kita ini yang sudah terjerumus dengan berbagai macam ideologi-ideologi yang tidak percaya kepada akhirat. Komunis misalkan, tak ada pikiran orang komunis itu mikirin akhirat, maka bertentangan dengan Pancasila. Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ulama kita mengharamkan kita ini mengikuti aliran seperti halnya komunis. Ini dari sisi agama, belum dari sisi negara. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, faham-faham seperti ini anak-anak kita harus lindungi. Jangan sampai terpapar dengan paham-paham yang seperti ini. Mereka itu pintar, padahal intinya, ujung-ujungnya adalah mereka itu anti dengan ketuhanan. Maka ini adalah salah satu agenda setan, mentergelincirkan kita, yakni dibuat kita ini ragu-ragu dengan adanya akhirat. Ragu, kemudian sudah mulai tidak percaya. Kalau orang sudah tidak percaya akhirat, maka apapun segala cara tujuannya yang dia inginkan dia akan lakukan. Karena tidak percaya lagi dengan adanya siksa,
tidak percaya lagi dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara setan ini menggoda kita, wa an aimanihim. Setan menggoda kita dari arah kanan kita. Apa maksudnya? Yakni hasanatihim. Setan menggoda kita lewat kebaikan-kebaikan kita. Min hasanatihim wa umuri dinihim. Jadi orang yang beragama pun masih digoda oleh setan. Saking pinternya setan. Maksudnya apa? Kita yang sudah taat menjalankan perintah agama ini, kita yang sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan ini, digoda oleh setan. Oh, tak ada yang lebih baik daripada kamu. Kamu ini memang luar biasa. Yang lainnya itu enggak ada apa-apanya dibanding kamu. Ini sudah bisikan setan. Ini juga kita harus waspadai. Jangan kemudian kita ini mentang-mentang sudah, oh saya ini sudah sunnah. Yang tidak sama seperti saya berarti kurang sunnah. Berarti saya yang paling hebat. Ini hati-hati, ini juga perangkap daripada setan. Ingat dulu iblis itu, bapak moyangnya setan itu, dikeluarkan dari sorga itu lewat kebaikan yang dia banggakan dan dia sombongkan. Saya lebih baik, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan Adam itu dari apa ya Rabb? Kan cuma dari tanah. Aku engkau ciptakan dari api. Merasa lebih baik. Dan juga ini iblis ini riwayatnya sudah ribuan tahun sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menganggap Adam itu apa dia? Anak kemarin sore. Kok saya disuruh untuk memberikan sujud penghormatan kepadanya? Disitulah kemudian dia itu membangkang kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam dirinya. Jadi hati-hati. Kita yang sudah rajin ibadahnya ini, siang malam kita beribadah, jangan pernah kita ini merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian perangkap setan lagi, wa an syama'ilihim, dari arah kiri kita juga digoda oleh setan. Dengan cara apa maksudnya dari sebelah kiri ini? Yattabi'una syahawat li'annahu yuzayyinuha lahum. Jadi kalau setan menggoda kita ya dari sebelah kiri nih ya, misalkan dari sebelah kanan kita sudah lolos ya, dari sebelah kiri juga kita tidak dibiarkan, digodalah kita untuk melakukan menturuti hawa nafsu kita, melakukan keburukan-keburukan. Ayyattabi'una syahawat, senantiasa mengikuti keinginan-keinginan kita yang tak sesuai dan tak sejalan dengan apa yang Allah inginkan. Yang mana ketika kita melakukan maka akan mengundang kemurkaan Allah. Itulah godaan setan dari arah kiri kita. Tidak disebutkan di sini oleh Allah bahwasanya setan itu bisa menggoda manusia dari arah atas. Ya. Kenapa begitu? Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya Allah tak menyebutkan setan itu bisa menggoda manusia dari arah atas, karena atas itu adalah jalurnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berdosa, orang melakukan dosa, tobat dia, datang rahmatnya Allah, diampuni, gak bisa apa-apa setan. Maka ini namanya setan tak bisa menggoda manusia itu dari arah atasnya. Kemudian tidak disebutkan lagi setan bisa menggoda dari arah bawahnya. Kenapa begitu? Karena yang membuat setan itu takluk, terusir dari sorga, gara-gara apa? Gara-gara dia menyepelekan tanah, yakni asal muasal penciptaan Nabi Adam. Maka kuncinya untuk kita, Pak, jangan pernah kita menyombongkan diri, akan tetapi sebaliknya kita merendah serendah-rendahnya, sehingga tak ada celah bagi setan ini menggoda kita dari apa? Dari arah kesombongan itu. Nah, maka kalau sudah seperti itu, setan ini angkat tangan.
Digoda dengan kesombongan. Kita ini mawas diri. Siapa saya kok mau sombong? Iya. Siapa saya? Saya baru hijrah kemarin kok sudah mau sombong. Atau sudah alim luar biasa. Siapa saya? Mau sombong. Sealim apa saya kok mau sombong? Orang semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah ingin mencabutnya, maka Allah bisa mencabutnya. Jadi ini adalah trik kita bagaimana kita ini bisa terhindar dari godaan setan. Maka kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat yang kita lakukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu merupakan menjaga kesinambungan antara hamba dengan Tuhannya yang senantiasa berharap akan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala Allah akan selamatkan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.